Mohon dengarkan aku malam ini untuk ringankan langkah kaki. Dengarkan doaku, semoga aku tak terlambat memberi yang terbaik dari hidupku. Semoga kau terima semua ibadahku, masukkanlah diriku untuk kekal di surgamu. Mohon pilihkan dari yang ku pinta, pilih yang terbaik untukku. Doaku, doaku semoga aku tak terlambat memberi yang terbaik dari hidupku. Semoga kau terima semua ibadahku, masukkanlah diriku untuk kekal di surgamu. Doaku semoga aku tak terlambat memberi yang terbaik dari hidupku. Semoga kau terima semua ibadahku, masukkanlah diriku untuk kekal di surgamu. Masukkanlah diriku untuk kekal di surgamu. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya pemirsa yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada, berbahagia sekali kita bisa hadir kembali menjumpai Anda tentunya di Cahaya Kolbu ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan juga semuanya bahagia selalu. Bersyukur kehadirat Allah karena begitu banyak sekali nikmat yang sudah didapatkan oleh kita semua. Salawat serta salam juga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita semua, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada kerabat keluarga juga para sahabatnya, semoga tersampaikan. Baik, hari ini bahagia sekali karena saya juga ditemani oleh ibu-ibu yang berkerudung kuning, Ibu Damang. Ayah bapak Didi. Ada bapak satu. Iya, alhamdulillah ya Bu ya, luar biasa sekali. Saya ingin menyapa dulu ibu-ibu semua. Selamat datang di Cahaya Kolbu. Senangkan hati, sejukkan jiwa. Aa Damang. Alhamdulillah. Kenapa Ate Lilis begitu? Alhamdulillah. Oh gitu dong, luar biasa ya hari ini ya. Jadi hari ini begitu luar biasa sekali pemirsa ya. Mungkin juga di tempat Anda lagi hujan, tidak apa-apa. Hujan itu adalah berkah yang luar biasa juga untuk kita semua ya. Baik,
Bu, saya mau kenalan dulu sama ibu. Dari mana ini teh, siapa yang mau memperkenalkan? Oh Bapak, aduh lepat wae Pak. Mangga Pak, silakan. Ini dari mana, kemudian mau kemana? Mangga silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Tata. Saya pimpinan Majelis Talim Al-Asiyah Kartika dari Desa Cikuya, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung, Cicalengka ya Pak ya? Iya. Mohon, bangga. Pak, ini berapa orang sebetulnya? Semuanya ya, kalau kita semuanya dihitung nih, semua anggota dari Majelis Taklim ada berapa orang Pak? Kalau semuanya sekitar 70-an ada. Alhamdulillah. Kurang lebih yang ikut 20. Ya ikut 20 sekarang Iya. ya, karena juga memang tempat terbatas, jadi kita Tempat terbatas. ada 20 orang. Iya. Oh iya, Bapak hari ini nggak pakai face shield, nggak pakai masker, ibu-ibu juga sama, AA Jazaka juga sama, saya juga sama. Alhamdulillah karena kita sudah tadi swab ya Bu ya, Iya, iya, udah iya. dicolok Bu, antigen ya sudah. Jadi insya Allah ya semuanya negatif. Semoga semuanya selalu sehat. Mohon Bapak hatur nuhun ya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akang, Ya teh, sudah siapkah untuk menjemput sesuatu? menjemput apa teh ya? Menjemput kematian dong. Oh, Masya Allah. Bu, kita ini semuanya adalah camat ya, Bapak Iya. Ibu sekalian ya. Kita ini pemirsa adalah calon mati sebetulnya. Nah ini juga sesuatu yang seharusnya harus kita siapkan sejak dari kapan-kapan. Tapi kalau kayak ulangan ya, kalau kayak ujian ya, kadang-kadang kita suka sistem SKS. Iya, Teh. Sistem kebut semalam kita mempersiapkan sesuatu, kalau besok mau ujian baru kita belajar. Hasilnya kira-kira gimana? Gak maksimal. Enggak maksimal kan ya, ya. Saya juga takutnya begitu. Kita itu ya apa namanya ya, bekal untuk ibadahnya masih sedikit gitu ya. Tapi sesungguhnya bagaimana sih dengan kematian seseorang yang ahli zikir? Masya Allah ya Bapak Ibu sekalian ya. Ini mungkin akan indahkah, seperti apa gitu ya. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai kematian ahli zikir. Nah, untuk ngobrol tentang kematian ahli zikir ini seperti apa, bagaimana, kita undang narasumbernya ya. Iya, narasumber kami hari ini ada Kiai Haji Atus Ludin Mubarok MSc. Pak Ustadz, mangga kalebet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya juga nggak ngerti ya, kenapa ingin membahas mengenai kematian ahli zikir, Kang. Mungkin karena banyak kematian yang terjadi saat ini dan Iya. sifatnya mendadak. Betul. Ya, termasuk artis kita juga yang booming kan. Ustadz Makanya meni jadi inspirasi. update berita artis gitu ya. Ya betul ya Bapak Ibu sekalian ya. Karena memang sekarang ini banyak sekali juga, mungkin juga nggak tahu deh teman-teman ada nggak yang tiba-tiba siangnya nggak apa-apa gitu, tiba-tiba sore atau malam harinya sudah dipanggil Allah. Ada. Terjadi di keluarga saya juga. Nah itu dia. Jadi itu. Seperti itu. Iya betul kejadian. Oke, baik, kita akan ngobrol-ngobrol ya pemirsa. Pak Ustadz, mangga silahkan, sudah disiapkan tempat duduknya. Kematian seorang ahli zikir ini juga tentunya akan membuat kita menjadi lebih, semoga menjadi lebih siap lagi. Amin, amin. Biar amin, kita siap menghadapi kematian, biar kita semakin banyak mengumpulkan bekal gitu kali ya. Karena kalau kita mau pergi aja, gending urang teh sok siap-siap teh segala macam dibawa ya. Mau nasi timbelnya gitu ya, mau dibawa tram ibu emutnya, terus mau bensinnya. Lah kita mau meninggal apa? Masa nggak bekal apa-apa ya, nggak bersiap-siap apa-apa gitu. Ini ahli zikir lah. Kang Kang ulah. Baik, Kang Ustadz, mangga silahkan, ini ahli zikir, kematian ahli zikir itu yang seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Baik, pemirsa Cahaya Kolbu di mana saja berada dan juga ibu-ibu calon penghuni surga nih. Amin. Alhamdulillah ada satu yang paling ganteng di sini, alhamdulillah bisa hadir. Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu saat pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ayyul mu'min afdalu?" Orang yang beriman yang bagaimana yang paling istimewa. Ya, jadi ini yang paling istimewa, afdalu itu.
Nah, kata Rasulullah SAW, ahsanahum khuluqa. Jadi kata Rasul, yang paling baik itu adalah seorang mukmin yang berakhlak. Ya, maka Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah ditanya, pilih mana orang yang berakhlak dengan orang yang pintar. Nah, beliau menyatakan, saya lebih memilih orang yang berakhlak daripada yang pintar. Nah, ini juga coba di cross check aja ke ibu-ibu saat ini. Apakah akhlak kita sudah luar biasa atau belum? Semua istri Rasulullah SAW ketika makan itu tidak berani mendahului Rasulullah. Jadi selalu menatap muka Rasul baru masuk, istrinya semua baru di belakangnya. Ari ibu sok kumaha kinten-kinten? Papayun-payun we abdi mah. Ibu sok mangkeran caroge atawa napi sok langsung ti payun. Da lapar atuh Ustaz. Kadang-kadang ibu-ibu makan mencit hayam beak diasaannya. Itunya salaki mah urutna we unggul. Nah, ini akhlak. Dan Rasulullah SAW pun akhlaknya sangat luar biasa. Beliau tidak pernah memanggil terhadap istrinya dengan bahasa yang kasar, ya selalu dengan bahasa yang santun. Maka akhlak ini harus jadi nomor satukan. Begitu juga para mubalig. Ya, saya tidak sepakat misalnya dengan kalimat-kalimat yang sifatnya tendensius, sarkasme. Itu tidak membuat orang akhlaknya menjadi baik. Yang kedua, Rasul pernah ditanya tentang orang pintar. Ya. Teh Depi ya, gitu kan. Ya Rasulullah, ayul akais. Siapakah orang yang pintar? Dalam imajinasi kita tentu orang pintar itu kan orang yang banyak ilmu, itu segala tahu itu. Tapi ternyata Rasulullah menjawabnya tidak seperti itu ketika ditanya siapakah orang yang pintar, yang paling pintar. Jadi bukan orang yang pintar, akais itu adalah yang paling pintar. Rasul malah menjawabnya aksarohum lil mauti dzikra. Nah, orang yang pintar itu adalah orang yang banyak mengingat kematian dan mempersiapkan bekal untuk datangnya kematian. Itulah orang pintar. Nah, ini kan jauh banget dengan pemikiran kita. Ya, kalau kita mungkin tanpa harus mengecilkan lembaga pendidikan ya atau gelar, tidak, tetapi justru orang yang paling pintar di hadapan Allah, kata Rasulullah, orang yang banyak mengingat kematian dan mempersiapkan. Jadi bukan cuman ingat, tetapi tidak ada persiapan sama sekali. Itu bukan orang yang akais, yang pintar. Nah, kemudian kalau kita lihat rumus kehidupan, nah ibu bapak sekalian, nah pemirsa Cahaya Kolbu tuh, dalam surat Al-Baqarah ayat 28, itu kan sudah sangat jelas sekali. Kaifatak puru nabilahi wa kuntum amwatang fa'ahyakum thumma yumitukum thumma yuhikum thumma ilaihi turja'un. Itu rumus kita itu tidak jauh dari sana. Itu kenapa kamu mesti kufur terhadap aku, kata Allah, sementara engkau mati dihidupkan. Ya, engkau mati kemudian hidup, kemudian dimatikan, kemudian dihidupkan dan turja'un, dikembalikan. Maka bahasa yang populer, inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Ibu sudah mau enggak inna lillahi wa inna ilaihi rojiun? Kira-kira mau atau tidak? Nah, ini yang salah TDP. Kadang-kadang jadi kalau inna lillahi wa inna ilaihi rojiun itu dimaknai dengan kematian. Padahal segala sesuatu asal dari Allah. Ya, kemudian akan kembali kepada Allah. Kita punya rizki dari Allah. Maka rizki akan dipergunakan untuk kepentingan di jalan Allah. Sebaiknya ibu, kalau datang suami kasih rizki ke ibu, begitu nerima langsung inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Kira-kira atohun salaki atau mual? Rewasen Kang Ustaz. Ayo mana seneng ade, ayo mana yang kedua akan pakai kain. Tentunya ini karena memang digoto apa imajinasi kita selalu ketika innalillahi wa inna ilaihi rajiun tuh selalu berkaitan dengan kematian. Jadi rumusnya gitu Bu, kita dulu mati, kemudian hidup, kemudian bakal dimatikan semuanya. Itu kan semuanya. Suatu saat pastikan datang, saat-saat paling menakutkan, sang malaikat mencabut nyawa. Pernah dengar lagu itu? Nah, itu pasti, semua pasti. Jadi satu saat akan diperhitungkan dan ruh kita ini cuman kontrak. Itu kontrakannya tergantung lama atau tidaknya. Ya, ada mungkin yang 50 tahun, ada yang
70 tahun, 100 tahun sudah jarang TDP. Iya, betul. Ini sekarang itu 80 tahun saja sudah kelihatan repot. Nah, si Akang Ustadz ini kan ya belum 80 tahun, tapi sudah tidak sanggup lagi makan, ya kacang-kacangan sudah main bola. Itunya pasti sudah main bola. Karena tambah umur, itu kekurangan fisik juga bertambah. Nah, inilah makanya subhanallah penting bagi kita. Sampai-sampai Allah di dalam Al-Quran mengulang-ulang kalimat maut itu dengan 4 bahasa. Pertama beliau dengan kalimat dalam firman-Nya itu dengan kalimat al-maut itu 35 kali. Kemudian wafat itu 19 kali. Kemudian diulangi lagi azal itu 21 kali. Dan ar-ruju itu 4 kali. Nah, ini makanya ibu kalau doa kepada Allah urusan rezeki, jangan minta disegerakan semuanya. Kenapa? Karena wafat itu sudah sempurna. Semua kita ada jatahnya di hadapan Allah rezekinya. Ada yang 1 triliun, ada yang 2 triliun, ada yang lebih. Dan itu keluarnya itu dicicil. Setiap bulan itu sudah pasti. 1 bulan berapa, 1 bulan berapa. Ibu misalnya jatah rezekinya itu ya 1 triliun. Jangan minta semuanya. Ya kan, ya Allah turunkan rezeki yang banyak. Nanti Allah turunkan semuanya. Tapi begitu keterima, wafat. Nah, karena sudah sempurna, jatah di sana kan sudah diambil semuanya. Makanya berdoanya ya secukupnya saja. Itu kan secukupnya saja. Dan orang yang mengingat kematian ini sungguh luar biasa Allah hargai. Itu kan dengan ingat kematian saja Allah itu hargai. Ya, Syekh Ali Ad-Daqqaq di dalam kitab Risalatul Qusairiyah beliau menyatakan man aksara dzikrul maut akramallahu bisalasati asya'a. Barang siapa yang istilahnya yang banyak mengingat kematian, maka dia akan dimuliakan oleh Allah dengan 3 kemuliaan. Yang lupa akan dihinakan dengan 3 juga. Nah, ini makanya penting bagi kita itu untuk banyak mengingat kematian. Itu kan, nah, dengan mempersiapkan amal. Yang pertama kemuliaan ya akramallahu bisalasati asya'a. Ketiga itu yang pertama itu adalah segera bertaubat akan kesalahan. Nah, ini kemuliaan yang pertama. Ya, jadi orang yang banyak mengingat kematian pasti akan merasa sadar akan kesalahan dan langsung akan mempercepat taubat. Sering bertaubat. Ya, sering bertaubat. Jadi dia itu ada kesalahan, taubat. Karena jujur saja kenikmatan ini sangat luar biasa TDP ya. Sampai saya baca dalam satu hadis, ketika orang berbuat salah, Allah tunggu sampai 6 jam. Tidak dicatat nilai salahnya. Itu kan, jadi kalau misalnya ibu ngomongin orang tuh ditunggu dulu 6 jam. Nah, kalau sebelum 6 jam ibu taubat, ya maka Allah hapus. Tapi dengan catatan karena ada hakul adami, kalau ngomongin orang kan, maka harus islah dulu dengan orangnya. Tapi kalau kita berbuat dosa, ditunggu dulu 6 jam. Kalau dia tobat, ya dia makanya insya Allah diterima tobatnya, diampuni dosanya. Tapi kalau 6 jam, dia tidak melakukan pertaubatan, tidak sadar akan kesalahannya, ya maka orang tersebut baru dicatat 1 poin daripada kesalahan. Nah, yang kedua ini waqona'atul qalbi. Orang yang banyak mengingat kematian itu qona'atul qalbi. Ya, dikali qona'ah itu merasa cukup, artinya ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kan ridho. Jadi ini rela. Ya, ada nikmat bersyukur, ada musibah sobar. Itu saja. Itu kan itu yang bisa kita lakukan sebetulnya itu saja. Ada nikmat kita bersyukur, ada musibah kita bersobar. Qona'atul qalbi. Jadi kalau ada ibu-ibu nu ngarasula, tanya amek-amekan wae, coba ingat dengan kematian. Nah, tuh insya Allah dia akan langsung lurus. Dan yang ketiga kemuliaan yang Allah berikan terhadap orang yang banyak mengingat kematian itu adalah, nah setelah rajin bertobat, ya bersih hati, wanasatu fil ibadah. Dia akan menjadi orang yang rajin beribadah. Itu kan rajin beribadah, rajin bukan getol. Kalau getol biasanya kalau lagi ada sesuatu hajat. Kalau anak belum punya jodoh, ngadadak getol Senin Kemis puasa, ngadadak sholat hajat berang peting. Begitu budak menang jodoh, kira-kira ibu masih sholat hajat atau berhenti? Nah, jadi itu kalau orang banyak mengingat kematian, insya Allah wanasatu fil ibadah.
kebalikannya berarti, nah kalau orang tidak pernah mengingat kematian, maka dia tidak akan bertaubat akan kesalahannya. Ya, kemudian dia tidak akan ridho akan pemberian Allah. Selalu merasa tidak ridho. Dan yang terakhir, dia tidak akan dijadikan hamba Allah yang rajin dalam beribadah. Baik. Nah, Kang Ustadz, kita harus break dulu sebentar Siap, ya. siap. Iya, ibu-ibu juga nanti kalau mau tanya boleh. Untuk pemirsa juga yang mau tanya boleh, tapi nanti kita akan buka line telepon setelah yang satu ini. Tetap di Cahaya Kalbu, tenangkan hati, sejukkan jiwa. Tenangkan hati, sejukkan jiwa dalam cahaya kalbu. Tenangkan hati, sejukkan jiwa dalam cahaya kalbu. Baik, kita lanjutkan lagi kebersamaan kita masih di Cahaya Kalbu. Untuk edisi hari ini pemirsa ya, masih membahas mengenai kematian ahli zikir. Ada Kiai Haji Atusludin Mubarok MSy bersama saya di studio. Nah, yang mau tanya boleh silahkan, kita akan buka line teleponnya di 022-540-6677, atau juga yang mau bertanya melalui WhatsApp silahkan. Nomornya 0811-2499-299 ya. Silahkan, mau tanya via WhatsApp silahkan, atau mau telepon langsung juga boleh ya. Baik ibu-ibu, juga bapak. Hilapu ayah bapak seorang di dia. Bapak ya. Ya, pilih ayah patarosan kalau ada yang mau ditanyakan boleh ya Bu ya. Ini terkait dengan kematian ahli zikir. Tapi sebelum ini ya Ustadz, saya mau tanya loh, tergelitik ya, juga ini boleh, sebetulnya. ya. Nah, ini kan kalau kita membayangkan dari sini adalah kematian seorang ahli zikir itu akan indah. Indahnya itu seperti apa ya wallahu alam, tetapi mungkin kita hanya mengenal kata-kata apa yang namanya husnul khatimah gitu ya. Nah, apakah yang seperti itukah? Karena tadi sudah disampaikan bahwa orang yang selalu mengingat kematian itu juga adalah seorang ahli zikir ya, karena dia segala sesuatunya selalu mengikuti apa yang Allah perintahkan. Apakah memang akan berujung begitu, Kang Ustadz? Iya, siap. Kayaknya sekedap ya telepon dulu sebentar ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Mohon Bapak, Pak Herlan ya? Rara, Depi. Oh, mohon. Mangga badan naros naon Bapak. Begini Pak Kiai, kan banyak orang yang meninggal dunia itu bermacam-macam. Ada yang sedang membaca Al-Quran, ada yang sedang saum, ada yang sedang sholat, ibadah umroh, haji, dan lain sebagainya. Apakah kematian demikian itu husnul khatimah, dijamin akan masuk surga? Sebaliknya, ada orang yang meninggal dunia kena bencana alam, sedang olahraga, bahkan ada yang sedang tawuran, ya, bahkan sedang demo dan lain sebagainya. Apakah ini akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang yang meninggal dunia di tempat maksiat dan lain sebagainya? Rupina sakitu hatur nuhun, hapunten kasadayana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Herlan. Ini sebetulnya pertanyaannya nyambung. Alhamdulillah ya. Nyambung juga ternyata ya. Ini tentang husnul khatimah. Apakah memang orang-orang yang dikategorikan ahli zikir dia itu terkategorikan baik kalau kita lihat ya? Apakah memang ujungnya akan husnul khatimah, Kang? Baik, pertanyaan yang luar biasa dari
Ya, ini sahabat abadi Cahaya Kolbu Kang Herlan. Iya. Mudah-mudahan saya bisa dipertemukan langsung. Amin, Karena amin. setiap saya tampil pasti beliau bertanya. Iya. Prinsip dasarnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asa ala sayin mata ala sayin. Kata Rasulullah, barang siapa yang seseorang hidup dalam sesuatu, maka dia akan mati dalam sesuatu itu. Jadi kalau dia misalnya ahli sholat, ya insya Allah matinya tidak akan jauh dari sholat. Orang yang banyak maksiat pun sama, ya kemungkinan matinya akan di situ. Nah, berkaitan dengan tadi, dengan masalah husnul khotimah, memang ketika kematian yang husnul khotimah itu saya baca di Kitabuz Zanaiz, ini kitabnya cukup baru, ada beberapa tanda kematian yang husnul khotimah. Yang bisa direncanakan itu hanya satu. Ya, yang bisa direncanakan bisa direncanakan ya Ustaz ya? Ya, hanya satu. Yaitu apa? Anutku bila ilaha illallah. Ujung kalimatnya itu yang terucap itu kalimat la ilaha illallah. Karena tanda orang mati mati husnul khotimah ketika misalnya kata Rasul kan al maut biurukil zabin. Kalau misalnya orang meninggal di sininya di jidatnya ada bercak-bercak keringat. Ya. Nah, itu adalah tanda orang husnul khotimah, tapi tong di banjur. Ada yang supaya katingali di banjur lah. Nah, jadi ini kelihatan Bu, akan kelihatan. Dan kemudian misalnya yang tidak bisa direncanakan itu seperti misalnya ya saya tanya, Ibu mau nggak mati syahid? Mau ya Bu ya? Mau atau mau sekali? Yang mudah atau yang gampang? Yang mudah atau yang susah? Yang mudah. Gampang Bu, gampang. Ini kayaknya masih cukup umur lah. Ibu hamil kemudian melahirkan dan meninggal, itu syahid. Ya, cekap hiji deui mah cobian uih ka dia praktekeun, begitu hamil, tangga ibu lahiran langsung mau itu syahid Bu. Itu paling gampang, cara paling gampang. Nah, jadi ini orang hamil melahirkan itu syahid akhirat. Ya, syahid akhirat itu dia tetap dimandikan, dikapani, dikubur sebagaimana mestinya, tapi insya Allah di akhirat dia tidak akan ada hisab. Nah, gitu, tidak akan ada hisab. Nah, jadi kedua misalnya orang yang mati itu asal beriman, tapi Bu ya, catatannya asal beriman. Misalnya orang lagi berjalan ada batu di tengah gunung langsung menimpa dia, ya kena longsor, itu juga syahid akhirat. Itu kan bahkan sekarang ada pemikiran ulama kontemporer, tabrakan itu kan nabrak misalnya kemudian meninggal dunia, itu juga bisa katanya dikategorikan dengan syahid asal perjalanannya perjalanan fisabilillah. Itu kan niatnya untuk ibadah, bukan untuk maksiat perjalanannya. Tiba-tiba di tengah perjalanan itu kan juga kecelakaan tanpa ada rencana, kecuali atas ketetapan Allah. Wa ma tasauna illa ayasallahu rabbul alamin dalam surat Takwir 29. Nah, itu juga saya baca dalam pemahaman ulama kontemporer, ulama yang kesinian lah, itu bisa juga dikategorikan mati syahid. Asal jangan direncanakan. Ibu misalnya berangkat ke satu gunung pasir, dia mau dibawa gitu kan, ngantosan batu karena sirah gitu kan, begitu datang batu pluk maut, eta maut syahid eta napi bunuh diri. Nah, itu makanya Pak Marlan itu kan kalau misalnya orang lagi tawuran sudah jelas, orang yang membunuh itu kata Rasul dua-duanya pasti ke neraka. Gitu. Hati-hati itu. Kalau misalnya orang satu pegang golok, kemudian dia bermusuh-musuhan dan terjadi perkelahian, kata Rasul itu dua-duanya itu matinya akan masuk neraka. Tapi kalau peperangannya dalam rangka memang kita mempertahankan, itu beda lagi. Beda lagi ya. Nah, jadi kalau misalnya begini, pernah sahabat komplain, ya Rasulullah, kenapa yang terbunuh juga masuk neraka? Itu kata Rasul, karena yang terbunuh pun dia punya niat untuk membunuh tadi, musuhnya tadi, hanya kedahuluan. Nah, beda dengan misalnya pertempuran dalam rangka membela agama, termasuk Teh Depi kalau naik motor, ini harus hati-hati juga ibu-ibu yang lain. Ini begal itu kan sekarang merajalela. Nah, ibu lagi naik motor dibegal sampai mempertahankan barang yang ibu miliki
kemudian jatuh sampai meninggal itu juga syahid. Jadi orang yang kena begal pun itu syahid. Tapi jangan nantang begal. Itu ibu tong hayang dibegal. Iya mah dibegalnya. Ibu jangan nantang begal. Pakai emas sampai segini. Itu jalan sendirian ke tempat sepi, itu mah nantang begal. Itu kalaupun dibegal walau alam apa itu kematiannya nanti syahid atau bukan. Tapi kalau ibu spontanitas lagi di jalan, ya kemudian ibu ada yang begal, itu ibu mempertahankan harta ibu sampai meninggal dunia, itu pun termasuk syahid. Ya, kemudian orang yang tenggelam di lautan. Itu kan orang yang tenggelam juga itu termasuk yang syahid. Termasuk kalau ada kayak banjir bandang gitu ya. Banjir bandang itu termasuk syahid. Atau tsunami gitu ya. Atau tsunami. Asal jangan Sedang mengelabui malaikat Ajroil. Nespugu tuh bisa renang, ini ke laut, dikelebek atau itu mau bunuh diri. Itu kan ini harus bisa dibedakan antara mana syahid, mana meninggal bunuh diri. Nah ini seperti itu Teh Depi untuk ini. Dan mohon maaf, ini kenapa kita harus mempersiapkan kematian? Saya baca satu hadis nih para jajaka, tapi saya baca di bawahnya. Hadis ini ada yang menyebut maudhu, ada yang menyebut bukan perkataan Rasul. Nah ada, ya saya sampaikan supaya bisa dimaklumi. Kalau nanti ada komplain itu hadis maudhu, saya sampaikan. Tapi isinya subhanallah Bapak Ibu sekalian betul-betul ya menjadi bahan pertimbangan untuk kita dan koreksi bagi kita. Ya katanya di dalam hadis itu sayati ala ummati zamanun, akan datang nanti di satu hari akhir zaman terhadap umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbuna khamsan wa yansauna khamsan. Ya mencintai 5 dan membenci 5. Yang 5 itu apa, Kang? Nah, yang 5 itu yang pertama yuhibbunal mal, yuhibbunad dunya wa yansaunal akhirah. Dia itu menggebu-gebu mencintai dunia, tapi dia membenci kehidupan akhirat. Itu hubud dunia. Nah, itu bahayanya di situ, Teh Depi ya. Jadi ya subhanallah, betah-betah di dunia, tapi tidak pernah memprospek diri bagaimana kesiapan kita di akhirat. Itu kan. Kemudian yang kedua, wa yuhibbunal mal wa yansaunal hisab. Dia mencintai harta benda tapi tidak pernah memperhitungkan dari harta yang kita miliki. Ingat bahwa harta ketika masuk di akhirat, Allah itu akan tanya dari mana sumbernya dan dipakai untuk apa. Berat. Kalau saya misalnya punya ilmu, pertanyaannya satu, ilmu kamu dipakai apa? Saya amalkan ya Rasulullah, ya Allah, udah selesai. Tapi kalau harta dari mana dan dipakai untuk apa? Nah, tapi ini banyak dilupakan proses penghitungannya. Ya, kemudian wa yuhibbunal qusur wa yansaunal kubur. Mencintai rumah mewah tapi tidak pernah memperhatikan kubur. Sekaya apapun kita, secantik apapun kita, ujung-ujungnya akan masuk di dalam kubur. Ya, jadi saya tanya ke ibu-ibu nih yang hadir, ibu betah tinggal di rumah mewah atau di kuburan? Nah ini kan nyata, hadis ini nyata ya. Yang real-real aja yang Kang real Ustad, ya di rumah mewah dong. Ibu di rumah mewah atau di kuburan? Nah, ya kalau sesekali ibu disuruh tinggal di atas kuburan, ibu berani atau tidak? Kenapa tidak? Takut. Takut apa? Takut jurig ibu mah. Takut jurig. Emang pernah aya di lemur ibu nudihakan jurig? Nah ini kadang-kadang saya suka mikir, subhanallah, kadang ada yang tidak realistis. Orang takut jurig tapi belum pernah ada yang dimakan jurig kayak gini. Tadi kadang-kadang kalau saya tanya, ibu keturunan siapa? Turunan ayah ibunya. Nabi Adam. Oh, Nabi Adam. Nah, itu pasti jawabannya turunan Nabi Adam dan Siti Hawa. Tapi kalau kita cross check, Nabi Adam itu ibu mohon maaf 8 meter tingginya. Siti Hawa itu 7 meter. Ari ibu paronokil turunan sehari. Nah, ini kadang-kadang tidak berpikir realistis. Selanjutnya ibu nih ya, yang banyak dicintai tapi banyak dilupakan tadi, rumah mewah itu dicintai sementara kuburan tidak pernah diperhitungkan. Ya. Mohon maaf ibu kan, ibu suka nabung atau tidak untuk pendidikan anak misalnya? Ada tabungan untuk sekolah anak? Nah, itu kan kita rencanakan ya. Untuk haji nabung atau tidak?
Nah, kan Tidak, ujuk-ujuk ada Ustaz. itu kadang-kadang urusan dunia kita ada prospek, ada perencanaan. Laras Bu ya? Ada, tapi mohon maaf. Sudahkah Ibu merencanakan mau dikubur di mana? Belum. Sementara makam itu sudah mulai penuh, yang mati itu terus, makamnya tidak pernah diperlebar. Nah, makanya pantas kata Rasulullah, orang itu mencintai rumah mewah tapi tidak pernah memperhatikan kuburannya sendiri kelak. Ya. Nah, kemudian wa yuhibbunal haya wa yansaunal maut. Ya, mencintai kehidupan, membenci kematian. Saya yakin kalau saya tanya sekarang, Ibu pilih mati atau hidup? Pilih hidup kalau sekarang mah. Ibu suami pilih hidup atau pilih mati? Tuh. Maknya bersuami Pasti. sama orang mati atau Kang Ustaz? Jadi ini nyata. Jadi Iya. lebih memilih kehidupan daripada Kematian. Kecuali lamun geus pusing. Daripada kieu mah aing teh paehan we atuh nada itu kalau banyak masalah. Padahal di barzah tuh lebih riweuh Iya, kalau lebih begitu. riweuh. Ya, lebih riweuh kalau kita bunuh diri, bukan hal yang ini. Dan yang terakhir ini kan kata Rasulullah SAW, wa yuhibbunal khalqi wa yansaunal khaliq. Mencintai makhluk itu kan, tetapi tidak pernah ya memperhatikan yang menciptakan makhluk. Ya. Ya, kalau ibu bapak misalnya punya keinginan beli mobil, ingat nggak kepada barang yang diinginkan? Bu, kalau ibu mau emas misalnya, diingat nggak emasnya? Ingat Yang tuh. punya emasnya diingat nggak? Tidak. Nah ini kadang-kadang, itu kan kadang-kadang kalau kita ingin mobil, wah mobilnya aja yang diingat. Wah, berarti kalau mobil ini enak dipakai, luar biasa. Kalau punya emas segini, wah luar biasa, pasti nikmat, keren dan lain-lain. Sementara kata Rasul, banyak orang yang ingat makhluk tapi nggak pernah ingat terhadap yang punya Kholiknya. makhluk atau Ya. kholik. Allah. Jujur kalau kita ingin mobil, banyaklah ingat kepada pemilik mobil. Nanti yang pemilik mobil yang akan memberikan jalan keluar. Nah Baik, ini ya. makanya perlu pemokusan pemikiran supaya menjadi seimbang dari yang 5 perkara tadi. Baik, ingat 5 perkara, lupa 5 perkara, tapi sebetulnya ya ini menarik ya. Baik Kang Ustadz, kita harus break lagi. Ya pemirsa tetap bersama kami, kembali kita harus rehat sejenak, nanti setelah yang satu ini kita akan kembali lagi hanya di Cahaya Kalbu, tenangkan hati, sejukkan jiwa. Tenangkan hati, sejukkan jiwa dalam cahaya Qalbu. Tenangkan hati, sejukkan jiwa dalam cahaya Qalbu. Ya baik, masih berlanjut kebersamaan kita di kesempatan hari ini. Cahaya Qalbu tentu saja masih membahas mengenai kematian ahli zikir ya. Yang mau tanya lagi silahkan 5406677 teleponnya, atau juga via WhatsApp silahkan ya, 0811 2499299 ya. Tapi saya mau ibu-ibu dulu deh, atau bapak ada yang mau tanya silahkan yang di studio. Sambil nanti kita menunggu, ini WhatsApp juga sudah ada pertanyaan, nanti saya bacakan ya, tunggu sebentar. Baik Bu, mangga silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan dulu nama Ipah Saripah dari pengajian Al Asiyah. Izin bertanya Pak Kiai, bagaimana caranya agar kematian tidak sakit, malah lebih menyenangkan? Itu saja.
Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar kematiannya tidak sakit. Oke. Ini pertanyaan yang luar biasa ya. Ya, kalau saya baca riwayat Sayyidina Hasan itu pernah menyatakan sakitnya sakaratul maut itu lebih sakit ditusuk dengan 300 pedang. Sayyidina Ali karramallahu wajhah juga beliau menyatakan seandainya aku ditusuk dengan 1000 pedang maka rasa sakaratul maut itu lebih parah. Tetapi Rasulullah SAW pernah menyatakan di dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani. Nah, beliau menyatakan laisa ala ahli la ilaha illallah wahsatun fil maut wala fil kubur wala pinusur. Tidak akan ada rasa sakit, tidak akan ada rasa takut bagi orang yang sudah menjadi ahli la ilaha illallah ketika di kematiannya, ketika di dalam kubur dan ketika bangkit dari kubur. Tidak akan takut, tidak akan sakit. Bahkan nanti tersenyum katanya Bu. Itu dalam hadis ini panjang memang hadisnya. Dia tersenyum sambil menggeleng-gelengkan kepala dan mengatakan alhamdulillahilladzi adhaba anal hazan. Ya, segala puji bagi Allah yang telah mencabut semua kesedihan. Nah itu jadi kalau ibu ingin tidak sakit matinya harus jadi ahli la ilaha illallah. Berarti harus mengamalkan. Makanya kalau orang berzikir la ilaha illallah itu kadang-kadang bukan kadang-kadang kepalanya itu ada gerakan dan di akhirat itu akan terbukti sambil tersenyum maka dia mengatakan dan kepalanya katanya bergoyang sambil mengatakan surat Fatir ayat 39 alhamdulillahilladzi adhaba anal hazan. Jadi terima kasih ya Allah karena Engkau sudah mencabut rasa sakit. Baik. Nah, demikian Bu ya. Ya, jadi ahli zikir mudah-mudahan ya Bu ya. Semoga kita bisa begitu ya. Pak Kiai ada pertanyaan ini dari Mukhlis di Dago, Pak Mukhlis ya. Pak Kiai ada yang meninggal, jelas dia itu bukan seorang muslim. Tetapi banyak juga muslim yang bersimpati, bahkan ikut mendoakan. Nah, di sisi lain ada orang yang jelas-jelas Islamnya malah disyukuri oleh muslim lain hanya karena beda aliran. Mohon tanggapannya. Ya. Baik, persyaratan utama adalah iman. Iman. Ya, ini contohnya saja. Contohnya, bukan orang main-main lah, Abu Thalib. Nah, itu kan diriwayatkan ketika beliau mau meninggal dunia, itu di sampingnya sudah ada Rasulullah dan sudah ada 2 orang musuhnya Rasulullah, yaitu Abu Jahal dan Abdullah bin Umamah. Nah, kata Rasul kepada pamannya, ini supaya pamannya iman. Wa qala li ammihi qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkanlah 1 kali saja la ilaha illallah sebagai tanda keimanan. Ya, ashadu bika indallahi yaumal qiyamah. Kalau paman mengucapkan 1 kali saja, sayalah yang akan menjadi saksi di hadapan Allah di hari kiamat atas keimanan pamannya. Tapi si Abu Jahal ini langsung ngomong, At-targhabu millata Abdul Muthalib, apakah engkau akan meninggalkan agamanya Abdul Muthalib? Nah, si Abu Thalib ini paman Rasul lebih memilih ucapan Abu Jahal tadi, itu sama Abdullah bin Umamah tadi. Nah, Rasul terus mengulang sampai Rasul akhirnya Allah menurunkan Al-Qur'an, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, karena hidayah itu, petunjuk itu hanya untuk orang yang Allah kehendaki. Nah, seperti yang tadi, walaupun misalnya baik akhlaknya, sosialnya tinggi, boleh mendoakan tapi tidak akan sampai. Dan itu doanya kembali kepada orang yang mendoakan, pahalanya enggak ke dia. Gitu aja. Mohon maaf, bukan berarti saya tidak toleran karena ini adalah urusan akidah. Kalau dalam urusan muamalah, teman-teman saya banyak yang non muslim. Nah, bagaimana dengan orang yang Islam tapi misalnya beda aliran, ya dalam tanda kutip ada digotomi sampai terjadi kebencian. Nah, ini justru adalah ini adalah perilaku akhlak yang salah. Karena Rasul berpesan, wahib ma tuhib, cintailah orang yang tidak mencintai kamu. Jadi kalau ada orang yang benci kepada kita, harus kita sayangi.
Itu harus kita cintai. Bukan kebalikannya, gara-gara sepele misalnya urusan khilafiyah malah jadi masuk ke dalam akidah. Mohon maaf, ini adalah satu kesalahan. Dan ingat, sebesar apapun dosa umat Islam yang beriman, dia walaupun matinya masuk neraka pasti akan dicabut dan untuk masuk ke dalam surga. Ada 2 hadis yang membicarakan itu. Yahruju minan nar man misqala darotim min iman. Ya, akan dikeluarkan orang dari api neraka jika punya iman walaupun kecil. Hadis yang keduanya, yahruju minan nar man qala la ilaha illallah. Orang akan dicabut dari api neraka jika ketika hidup dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan meyakini iman kepada Allah. Baik, jadi ya. seperti itulah tanggapan dari saya. Ada pertanyaan lagi Kang Ustadz nih ya. Ini mau tanya, apakah benar kematian orang yang soleh itu dari 100 hari menuju kematian ada pertanda akan datangnya kematian bagi dirinya? Ya, baik. Ya, itu memang bukan hadis ya, tetapi itu adalah hikmah ulama. Memang ada, tapi tidak diketahui sama orangnya. Kalau Teh Depi tahu ya udah persiapan terus 100 hari kan. Istighfar terus. Ada memang dadak-dadakan karena memang itu ada. Jadi ada hadis juga, ida aradallahu khairan li abdihi khairan. Nah, bagi barang siapa yang akan Allah jadikan orang itu baik, maka istakmalahu, dia akan mengamalkan amal-amal yang baik. Ya bisa jadi. Ya bisa jadi, tapi jangan sampai begitu kita sadar kok saya ngedadak rajin sholat buah-buah. Nah, malah nanti jadi gak rajin lagi gitu. Buah-buah, nah jangan buah-buah. Itu kan, itu bukan hadis itu. Baik ya, Kang Ustadz, kembali kita harus rehat dulu. Ya pemirsa tetap bersama kami, kembali kita juga harus rehat sejenak, nanti selepas yang satu ini kita lanjutkan lagi. Masih di Cahaya Kalbu, tenangkan hati, sejukkan jiwa. Tenangkan hati, sejukkan jiwa dalam cahaya kalbu. Sejukkan jiwa dalam cahaya kalbu. Ya baik pemirsa, masih di Cahaya Kalbu untuk edisi hari ini. Tidak terasa waktu juga bergulir, rasanya begitu cepat ya. Asik banget ngobrolnya hari ini tentang kematian ahli zikir. Nah tetapi sebenarnya begini Kang Ustadz, kalau kita lihat ya, seorang ahli zikir yang memang betul-betul dia mengamalkan apa yang tadi disampaikan dan selalu mengingat kematian. Nah seperti apa ketika beliau itu menghadapi kematiannya? Baik, satu kenikmatan yang luar biasa bagi ahli dzikir. Disebut ahli itu berarti kan istiqomah ya, bukan dadak-dadakan. Ini dalam kitab Risalatul Qusairiyah dikatakan oleh Imam Qusairi, dan ini dalam kisah terbukti. Inna malika yastamiru dzakir fi qabidi ruhihi. Itu kan malaikat maut konsultasi terlebih dahulu kepada orang ahli dzikir ketika akan mencabut nyawanya. Ngobrol dulu Bu. Kisah Nabi Ibrahim menolak dicabut nyawa. Tapi ketika disebut oleh malaikat bahwa aku diutus untuk mengundangmu, bukan untuk mencabut nyawamu. Jadi malaikat pun meminta izin dulu, maksudnya menyampaikan dulu bahwa dia memang diutus oleh Allah untuk mencabut nyawa. Seperti kepada Nabi Ibrahim. Bahkan kepada Rasul bahasanya arsalallahu ani ayyuqabidaruahu ida adina. Aku diutus oleh Allah mencabut nyawa engkau kalau engkau izinkan.
Kalau tidak saya akan kembali. Baik. Saya yakin di sini tidak akan ada yang mengizinkan gitu kan. Baik, Kang Tapi Ustadz. itulah ahli dikir. Iya, ahli dikir Itulah seperti ahli itu. dikir. Luar biasa ya Iya. pemirsa ya. Semoga memang kita tergolong ke dalam golongan orang-orang yang ahli zikir ini. Terutama juga persiapannya bagaimana, karena mengingat kematian itu luar biasa. Tapi tidak hanya mengingat saja, karena kita juga harus melakukan hal-hal yang memang untuk kita menggiring ke arah kematian yang luar biasa baiknya ini. Tidak terasa Kang Ustadz, waktunya sudah habis, sebetulnya masih pengen ngobrol banyak ya. Kita tutup dengan doa ya Ustadz ya. Siap, Ya, Bu. mangga silahkan. Allahumma sholli wa sallim wa barik amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yu'afi ni'ma wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajil karim wa adimi sultanik. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa keluarga besar kami, dosa umat muslim di mana saja berada. Ya Allah jadikanlah kami istiqomah dalam menjalankan ibadah. Ya Allah matikanlah kami dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah jadikanlah rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah jadikanlah putra-putri kami putra-putri yang soleh dan solehah. Ya Allah jadikanlah kami hamba-hambamu yang mampu melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana aftah bainana baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana anzil munzala mubaraka wa anta khairul munzilin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa atasimu bihablillah. Amin ya Allah rabbal alamin. Kang Ustadz hatur nuhun pisan. Ibu, terima kasih banyak Bapak juga. Aa jazaka hatur nuhun pisan. Ya, semoga kita bisa ketemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Dan pemirsa juga sampai di sini kebersamaan kita dalam Cahaya Qalbu untuk hari ini. Insya Allah semoga kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa untuk ibu-ibu semua. Semoga kita tetap bisa bertemu di Cahaya Qalbu. Tenangkan hati, sejukkan jiwa. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi berlaku di zaman ini, manusia jauh dari Tuhannya, tiada terasa, tiada dirasa, ujian terus melanda manusia. Manusia menginginkan surga, tapi ia menuju neraka. Ia tahu setan musuh nyata, tapi ia jadikan kawan hidup. Sadarlah kawan, kita di dunia sebentar saja, tiada kekal, tiada abadi. Hidup di dunia pasti berakhir. Sadarlah kawan,